Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan.
Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, rebus 550 ml santan kekentalan sedang, tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, siapkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya di dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula pasir. Lalu lumatkan tape singkong dan gula pasir sampai halus. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan secara bertahap 250 gram tepung beras, lalu diaduk. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang secara bertahap santan yang sudah dingin, lalu aduk. Aduk sampai tercampur rata dan licin.
Aduk-aduk adonan sambil dikeplok-keplok dengan whisk selama 8 menit. Setelah 8 menit, adonannya sudah licin. Kemudian tutup wadahnya dengan kain bersih atau plastik wrap. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai gelembung-gelembungnya tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya menggunakan tatakan di atas kompor supaya panasnya merata. Setelah cetakan panas, pastikan sudah panas. Lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau penuh. Saya tuang penuh supaya hasilnya lebih tinggi ya. Segera tutup cetakannya. Dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu sekitar 8-10 menit. Saya panggang selama 9 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping di atasnya ya. Jangan sering buka tutup cetakan, supaya hasilnya empuk menul-menul. Setelah 8-10 menit, tes kematangan ya. Sentuh permukaan kuenya. Jika sudah tidak ada yang menempel di tangan, kuenya sudah matang. Kemudian angkat. Kue apem panggangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan berserat dengan tekstur yang empuk menul-menul. Empuk kenyalnya awet sampai 2 hari. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya.
Rendam 2 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 4 menit. Setelah 4 menit, lalu tiriskan. Dan potong-potong bihunnya. Lalu sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut, 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortelnya, lalu masak sampai wortelnya layu dan agak matang. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Masak kembali sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Masak kembali sambil terus diaduk sampai wortelnya matang dan bumbunya meresap. Sudah matang ya? Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai.
Kemudian siapkan adonan perekatnya, yaitu campuran tepung terigu dan air, sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadar. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu beri 1 sendok makan munjung bihun. Tata bihunnya. Lipat kanan kiri kulit dadarnya. Olesi tipis ujung dadarnya dengan adonan perekat. Lalu gulung. Dan tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan risolnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyaknya berkurang, tata risol matang dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Risol kampung isi bihunnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan cara membuatnya sangat mudah. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 300 ml santan, 125 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu proses dengan blender sampai halus dan gulanya larut. Jika tidak mempunyai blender, bisa mencampurnya secara manual. Setelah kentang dikukus, haluskan kentang dengan ulekan dalam keadaan panas. Sudah halus? Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 butir telur, lalu proses kembali dengan blender sebentar saja, asal rata. Tuang adonan ke dalam wadah.
Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu secara bertahap, lalu aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan halus. Adonannya sudah halus. Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap, lalu aduk rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warna kue tidak pucat. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk adonannya bisa disaring, tapi saya tidak lakukan karena adonannya sudah halus. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, kemudian olesi tipis dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, beri kismis di atas kuenya. Panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Jika permukaan kue lumpurnya sudah tidak lengket di tangan dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, maka sudah matang. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya lebih cepat matang, jadi saya angkat lebih dahulu. Tutup kembali cetakannya, panggang kembali sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue lumpurnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah.
Santannya sudah mendidih. Matikan kompornya. Kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya. Lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan,
Kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya. Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.